Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang teks biografi, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik ya, dan tolong berikan komentar di kolom komentar di bawah ini ya, karena komentar kalian menandakan kehadiran kalian. Oke, sudah siap menyimak? Silahkan menyimak. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan. Jadi, bahasa apa yang menjadi ciri-ciri dari teks biografi ini? Nah, bisa anak-anak lihat. Di sini ada 7 macam kaidah kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama, kita langsung bahas saja. Ada kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kalau teks biografi ini pada umumnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, itulah kenapa salah satu ciri kebahasaannya itu menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti kata ia, dia, atau langsung menyebutkan kata nama dari tokoh tersebut. Ya, kalau tunggal itu ia dan dia, kalau jamak itu mereka. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, itu ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini berfungsi untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, atau bisa kita sebut juga sebagai kata kerja material. Contohnya ada kata kerja berangkat, terus menunaikan atau mengasah, mendapatkan, menciptakan. Nah, intinya kata-kata kerja yang berupa tindakan atau suatu kegiatan yang dapat kita lihat itu termasuk ke dalam kata kerja tindakan. Oke, kita lanjut pada kaidah kebahasaan yang ketiga, ada kata kerja pasif. Nah, teks biografi ini banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, ada kalimat, pada tahun 1900 ia dipercayai oleh pimpinan sebagai mubalik. Atau pada tahun 1945, Hamka kembali ke Padang Panjang dan dipercaya untuk memimpin Kuliatul Mubalikin. Nah, jadi kalian harus ingat kembali bagaimana ciri-ciri dari kalimat pasif. Dan kalimat pasif itu ditandai dengan kata kerja pasif, yaitu kata kerja pasif itu memiliki ciri setiap kata kerjanya menggunakan di. Jadi misalnya bukan membaca tapi dibaca. Nah, itu adalah contoh kata kerja pasif ya. Jadi subjek sebagai objek dan objek sebagai subjek. Itulah yang dikatakan kalimat pasif. Oke, kita lanjut pada nomor yang keempat, itu ada menggunakan kata kerja mental. Misalnya pada kalimat, hatinya semakin tersentuh ketika mengetahui ada guru-guru SD yang ikut. Nah, kata tersentuh dan mengetahui itu adalah contoh dari kata kerja mental, atau kata yang lainnya seperti menekuni, merasa, menjaga harga diri, menyukai. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa kita indrai dan bermakna sebuah ekspresi atau mungkin bisa juga sebuah emosi. Nah, itu adalah kata kerja mental. Oke, lalu yang kelima, ada banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkenaan dengan urutan dan waktu. Ya, di sini kalau pada teks sebelumnya, teks debat itu banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau kata penghubung sebab akibat. Nah, kalau di teks ini kata sambungnya atau konjungsinya itu konjungsi yang menunjukkan waktu.
ya atau temporal. Jadi seperti eh, selanjutnya, selain itu, kemudian, nah itu menunjukkan perpindahan waktu begitu. Atau juga ada nomina yang berkenaan dengan urutan atau waktu. Nomina itu kata benda ya. Misalnya ada kalimat pada tahun 1927 atau selama 6 bulan di kota itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam kaidah kebahasaan poin ini. Lalu yang keenam, ada banyak menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat tokoh. Ya, kalau anak-anak ingat, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana cara mengungkapkan kembali keteladanan atau keunggulan dari sifat tokoh. Nah, itulah mengapa teks biografi ini sangat khas dengan banyak mengungkapkan sifat atau kata-kata sifat dari tokoh tersebut. Seperti ada kata cemerlang, dia sangat tekun, dia tidak pantang menyerah. Nah, itu semua kan kata sifat ya yang mendeskripsikan atau menggambarkan dari sifat tokoh tersebut. Selanjutnya ada kata teknis. Ya, kalau anak-anak perhatikan, jika kita membaca teks biografi satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, misalnya teks biografi B.J. Habibie dengan teks biografi Okky Setiana Dewi dan juga dengan teks biografi Reza Rahardian misalnya. Ketiga tokoh tersebut yang memiliki latar belakang yang berbeda dan profesi yang berbeda tentu akan memiliki ciri khas sendiri dalam teks biografinya. Atau yang hanya ada pada penjelasan si tokoh tersebut itu dinamakan kata teknis. Misalnya pada teks biografi B.J. Habibie banyak mengungkapkan istilah-istilah tentang pesawat atau pemerintahan seperti itu. Dan berbeda lagi ketika teks biografi Okky Setiana Dewi misalnya banyak mengungkapkan istilah-istilah yang Islami dan juga istilah Al-Qur'an, terus buku-buku yang ia tulis dan lain sebagainya. Dan beda lagi misalnya dengan Reza Rahardian yang banyak mengungkapkan istilah-istilah perfilman atau misalnya pada teks biografi Hairil Anwar ya yang seorang penyair. Nah, pasti isi teksnya itu banyak mengungkapkan istilah-istilah tentang sastra, tentang puisi, naskah dan lain sebagainya. Nah, jadi pada teks biografi itu banyak menggunakan istilah yang berkaitan dengan kehidupan tokoh itu sendiri. Jadi misalnya tadi pada biografi sastrawan banyak istilah cerpen, drama, esai, atau biografi ilmuwan banyak istilah seperti algoritma, aljabar, astronomi, geografi, kalkulus, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata unik tersebut atau yang hanya ada pada teks biografi tokoh tersebut, itulah yang dinamakan dengan kata teknis ya. Jadi istilah-istilah tersebut perlu untuk dimaknai atau diartikan agar memudahkan kita dalam memahami isi biografi secara keseluruhan. Oke, itulah ketujuh kaidah kebahasaan dari teks biografi ini. Nah, kita sekarang langsung lihat pada sebuah teks biografi salah satu tokoh penyair di Indonesia yaitu Hairil Anwar. Baik, anak-anak, teks mengenai Hairil Anwar sudah Ibu lampirkan pada pertemuan sebelumnya ya di Google Classroom. Jadi Ibu harap kalian membaca kembali, membuka kembali PDF tersebut, file tersebut dan kita sama-sama menemukan kaidah kebahasaan dari teks biografi Hairil Anwar. Nah,
bisa dilihat ya di layar. Di sini Ibu menemukan berbagai jenis kaidah kebahasaan dan ini Ibu mengutip beberapa paragraf, contohnya pada paragraf yang pertama ini. Nah, di sini terdapat kata ganti orang ketiga dia. Nah, coba dilihat lagi ya. Misalnya pada kalimat Hairil pindah dengan ibunya ke Jakarta di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Nah ya, ada kata dia. Nah itu adalah ciri kata ganti orang ketiga. Selanjutnya ada kata kerja mental, menguasai. Nah ini hanya satu contoh saja ya. Mungkin bisa banyak, bisa juga hanya menguasai saja. Terus yang ketiga ada kata kerja tindakan yaitu membaca. Nah, beda ya, bisa dilihat ada kata kerja mental itu menguasai. Kita tidak tahu ya menguasai itu seperti apa gitu bentuknya. Dan kata kerja tindakan itu adalah contohnya membaca. Nah, kita bisa melihat kan bagaimana orang membaca. Lalu yang keempat itu ada keterangan waktu. Nah, ini paragraf ini diawali dengan keterangan waktu, yaitu pada usia 19 tahun setelah perceraian orang tuanya bla 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 bla. Nah, itu adalah salah satu kaidah kebahasaan. Lalu yang selanjutnya ada kata sambung. Nah, ini harus berkaitan dengan waktu juga ya. Nah, bisa dilihat ini salah satu contohnya ada kata setelah. Ya, kemudian yang terakhir ada kata teknis ya, maaf itu Ibu salah tik. Jadi seharusnya kata teknis. Nah, karena ini Hairil Anwar, jadi pasti kata-kata teknis atau kata yang menjadi khasnya itu berkaitan dengan sastra. Nah, bisa dilihat saja contohnya ada kata sastra, karya, pengarang. Nah, itu menjadi ciri khas atau peristilahan dalam teks biografi Hairil Anwar ini. Baik, Ibu lanjutkan pada bagian yang kedua. Di sini Ibu sudah mengutip lagi salah satu paragraf yang lainnya. Dalam paragraf ini, Ibu menemukan sebuah kata sifat, yaitu pantang dikalahkan. Kemudian ada juga tidak pernah diam. Ya, itu adalah sebuah sifat kan yang menggambarkan Hairil Anwar. Kemudian ada kata kerja pasif. Nah, bisa dibaca ya, di kutipan ada kata dikalahkan dan dikatakan. Nah, itu adalah kata kerja pasif ya, menggunakan kata kerja yang diawali dengan di. Selanjutnya ini lanjutan dari slide sebelumnya. Ada kata teknis ya. Ini Ibu ambil lagi paragraf lain. Kata teknis pada paragraf tersebut ada kata penyair dan juga sajak. Ya, Hairil memang penyair besar seperti itu dan tercermin dari sajaknya bertajuk Karawang Bekasi. Nah, kata-kata teknis itu tidak mungkin ada pada biografi yang lain kan? Kecuali memang pada biografi seorang penyair lain juga. Baiklah, kita sudah selesai menganalisis kaidah kebahasaan pada teks biografi Hairil Anwar ini. Anak-anak, itulah materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan kita bisa berlatih pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih telah mengabsen. Mohon maaf atas kesalahan yang telah Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.